Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kepada mahasantri Ma'had Al-Jami'ah UIN 1 Tulungagung yang saya hormati, marilah kita ikuti kelanjutan kajian kitab Ta'limul Muta'alim pada saat ini. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberi istiqomah di dalam mengikuti pelajaran kajian kitab Ta'limul Muta'alim. La hadratina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ansari wa ali baiti ajma'in. Suma ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was sholihin. Wa ila hadri jami'i masyayikhina khususan ila Syekh Nuji Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lan kaya mengkono wa kadzalika lan kaya mengkono wa kadzalika lan kaya mengkono ta'allam fa innal ilmani Fisa iril akhlaki ing dalam sekabehane pira-pira budi pakerti. Fisa iril akhlaki ing dalam sekabehane pira-pira budi pakerti. Nahwil judi sepadane luman wal bukhli lan cetil wal jubani lan jerih wal jur'ati lan kendel wa takabburi lan gumedhe. Begitu juga bagi orang yang mencari ilmu sebagai thalibul ilmi, sebagaimana diwajibkannya mengetahui tentang ilmu-ilmu fikih, juga wajib untuk mengetahui tentang bab akhlak bal adab, karena adab di atasnya ilmu, akhlak di atasnya ilmu. Dengan adanya ilmu, maka dengan adanya akhlak maka ilmu bisa dicari. Dengan adanya akhlak maka ilmu bisa kita miliki secara sempurna. Untuk itu bagi seorang thalibul ilmi diwajibkan untuk mengetahui bagaimana orang itu menjadi orang yang loman, orang yang dermawan, juga mengetahui bagaimana bahayanya orang-orang yang bakhil, orang-orang yang penakut, orang-orang yang di situ termasuk golongannya pemberani, juga orang-orang yang sombong. Kita juga wajib untuk mengetahuinya agar kita bisa memilih mana yang harus kita lakukan sebagai seorang thalibul ilmi. Wa tawaddu ilan andap asor wal ifanti lan ngreksa saking haram wal israfi lan leluwian wa taqtiri lan ngirit wa ghairiha lan liyane akhlak kang wis tinutur. Fa innal kibra mongko setuhune takabur wal bukhla lan cetil wal jubna lan jerih wal israfa lan leluyan iku haramun haram. Wala yumkinu lan ora mungkin apa taharruzu ngrekso nganha saking sifat takabur
kibrun bukhlun lan jubnun israf illa bi'ilmiha angin kelawan ngerteni al kibru wal bukhlu ila akhirih wa ilmi ma lan ngerteni ing perkara yudha diha kang melawani apa ma ing kibrun wal bukhlun wal jubnun fayuftaradu mongko den wajibake ngala kuli ingsanin ing atase saben-saben menungso apa ilmuha ngaweruhi sifat akhlak kang wis tinutur. Kepada para mahasantri yang saya hormati, kita juga diwajibkan untuk mengetahui tentang bagaimana orang itu tawadhu. Orang selalu menjaga perkara-perkara yang diharamkan. Bagaimana kita berbuat berlebihan, bagaimana hukumnya, termasuk ngirit, gitu, dan lain sebagainya. Bahwasanya ketahuilah sifat takabur, sifat bakhil, sifat penakut, dan sifat berlebihan itu hukumnya haram. Tidak mungkin kita bisa mengetahuinya. Bahwasanya kibir, takabur, bakhil, dan lain sebagainya itu bisa dikatakan haram, kecuali kalau kita tidak bisa mengetahui tentang perlawanan-perlawanan dari sifat itu. Jadi kita harus mengetahui bagaimana takabur itu, bagaimana pemberani itu, bagaimana tawadhu itu. Maka kita harus mengetahui dengan lawan-lawannya itu. Kebalikan-kebalikannya itu setiap orang Islam wajib untuk mengetahuinya. Sesuatu yang kita lakukan, oh kalau ini haram, oh kalau ini harus dilakukan, kita harus tawadhu. Oh kalau seperti ini adalah merupakan hal yang dianjurkan, maka kita bisa memilih dengan adanya ilmu itu. Wa qad sannafa lan teman-teman wis ngarang sapa as-sayyid Al-Imam Al-Ajal Syadidu Nasiruddin Abu Qasim kitaban ing kitab fil akhlaqi ing dalam nerangake akhlak. Wa ni'mama lan sak bagus-baguse barang sonnafa kang ngarang sapa Kiai Syahid Kiai Sayyid Al-Imam Al-Ajal Asy-Syahid Nasiruddin Abu Qasim mengarang sebuah kitab tentang akhlak. Karena kitab tentang akhlak ini merupakan kitab yang paling baik. Fayajibu mangko wajib ngala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam apa hifdzuha ngrekso akhlak. Untuk itu bagi setiap orang Islam wajib untuk menjaga tentang akhlakul karimah, wajib menjaga sopan santun, wajib menjaga adab, agar kita di dalam melakukan apa saja dibarengi dengan akhlakul karimah, agar kita menjadi orang-orang yang mulia. Karena akhlak merupakan dasar yang paling utama di dalam kehidupan ini. Baik itu orang bodoh, baik itu orang pintar, maka dasarilah kehidupan setiap harinya dengan akhlakul karimah, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Syekh Zarnuji dalam kitab ini. Wa amma hifdzuma alan anapun utawi ngrekso perkara yaqau kang tumiba apa ma fi ba'dil akhayin ing dalam setengah pira-pira mangsa fa fardun mongko iku hukume fardu ngala sabilil kifayati ing atase dalan kecukupan. Idza qoma ing dalam tatkalane wis netepi bi kelawan fardu kifayah sapa ba'du setengah wong fi baldatin ing dalam suwiji negara sakata mongko gugur nganil baqina, sakata mongko gugur apa fardu kifayah anil baqina saking pira-pira liyane, saking wong liyane. Fa illam yakun mongko lamun ora ana fil baldati ing dalam negara sapa man wong
yakumu kang netepi utawa yakumu kang nglakoni sapa man bihi kelawan fardun istaroku mongko padha sekutonan jami'an khalih kabeh fil maksami ing dalem dosa. Fayajibu mongko wajib ngalal imami ngatasi imam pemimpin apa ayak muruhum yen to perintah sapa imam ing ahlil balad bidzalika kelawan mengkono-mengkono nglakoni fardu kifayah. Wa yujbiro lan yen to meksa sapa imam ahlal baldati ing ahli negara ngala zalika ing atase mengkono-mengkono nglakoni fardu kifayah. Kepada mahasantri yang saya hormati, di dalam kehidupan setiap hari kita wajib untuk menjaga sesuatu yang harus kita lakukan. Bila mana kita melakukannya hanya masa-masa tertentu, kewajiban yang harus dilakukan pada masa-masa tertentu, maka itu dinamakan fardu kifayah. Kita gambarkan bila mana ada seseorang suatu daerah yang melakukan sebagian saja dari apa yang ia lakukan, maka semuanya sudah kita anggap sebagai orang yang sudah melakukan. Bila mana dalam suatu negara sama sekali tidak ada yang melakukannya, maka semuanya bisa terkena dosa. Kita gambarkan sebagaimana sholat mayit di suatu daerah. Sholat mayit hukumnya fardu kifayah. Maka sholat mayit itu bila mana suatu daerah sama sekali ada orang Islam yang meninggal, kok di situ tidak ada yang menyolatinya, maka seluruh daerah itu terkena dosa. Akan tetapi bila mana di antara sebagian ahli